kerjaan yang paling ringan ya setelah kita melakukan sholawat, istighfar dan sedekah adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Baik itu mendengarkannya dalam tadarus harian, ya alhamdulillah Masjid As-Salam Istiqomah mengadakan tadarus pagi untuk ibu-ibu dan tadarus malam setelah tarawih untuk bapak-bapak. Mudah-mudahan yang belum bergabung silakan bergabung, masih ada waktu untuk 11 hari ke depan. Baik juga di dalam sholat. Makanya kalau berbicara mengenai ideal, aplikasi mendengarkan bacaan Al-Quran, idealnya maka ketika imam membaca waladhdallin amin, idealnya imam berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada jamaah untuk membaca Al-Fatihah. Jadi tidak saling benturan, tidak saling baca-membaca. Ya, imam membaca surat, kemudian jamaah membaca Al-Fatihah. Ini bukan definisi mendengarkan atau diam. Memang lagi-lagi ini tidak lazim di Indonesia. Kalau kita kasih jeda sekian untuk jamaah untuk membaca Al-Fatihah, ya mungkin tarawihnya bisa selesai jam 9. Ya kondisional lah, kondisional. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada hal yang istimewa yang perlu kami sampaikan. Surat Al-Qadr ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kapan? Malam ganjil. Utamanya di 10 malam terakhir. Kemudian peringatan nuzulul Quran kapan? 17 Ramadan. Kok nggak matching? Katanya nuzulul Quran ataupun turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu tepatnya malam ganjil dan di 10 malam terakhir. Kenapa Indonesia memperingati nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan? Ya ini latahnya Indonesia. Biar gampang yang mengingatnya, ya seperti memperingati 17 Agustus. Ya, jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam berjumlah 17. Orang anak-anak bisa membuat KTP usia 17. Padahal turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu tidak diketahui kapannya, dan itu turunnya daf'atan wahidah, sekaligus. Ibarat kata, bahasa kasarnya, Allah itu rekaman di Lauhil Mahfuz, disimpan di Lauhil Mahfuz. Barulah tahapan yang kedua, dari Lauhil Mahfuz diturunkan Al-Quran itu daf'atan wahidah, sekaligus, sebundel, istilah kata gitu ya. Kemana? Ke Baitul Izzah, langit pertama dunia. Itulah yang disebut diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Menurut ulama seperti Imam Asyuti dan yang lainnya, itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Jadi bukan 17 Ramadan. Barulah nanti tahapan yang ketiga, dari Baitul Izzah langit pertama kepada Nabi Muhammad disampaikan melalui malaikat Jibril, munajjaman, berangsur-angsur. Ayat yang pertama surat yaitu surat Al-Alaq 1-5. Itulah baru turunnya pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi di Gua Hiro. Jadi kalau lebih tepatnya 17 Ramadan itu adalah bukan nuzulul Quran, tapi nuzulil wahyil awal, turunnya wahyu pertama. Kok tanggal 24 Ramadan Pak Ustaz? Tadi kembali bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Indonesia mau lebih hebat. Malam ini, malam berapa ini? 20. Malam ke-20 menurut pemerintah ataupun NU lah gitu ya. Tapi menurut Muhammadiyah malam berapa? 21. Artinya apa? 10 malam terakhir di Indonesia adalah malam Lailatul Qadar. Kalau kita pengen patokannya adalah malam ganjil.
Makanya kita kalau dulu nih sering berbeda hari antara NU dan Muhammadiyah, itu banyak hikmahnya, nggak ada perpecahan, pertikaian. Tapi 7 tahun terakhir, 8 tahun terakhir, NU dan Muhammadiyah bersatu, puasanya dan lebarannya malah makin banyak kekacauan. Mungkin kurangnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang berpikir, oh malam ini malam 21, oke lah saya ke masjid. Oh besok malam 22, gak usah ke masjid. Nah, pilih-pilih. Nah, tahun ini sebenarnya dipaksakan juga. Sebenarnya ya udah mulai hari Sabtu, tapi ya Allah alam lah, gak tahu lah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah untuk senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkannya, dan kelak kita mendapatkan malam yang agung, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin, dengan syafaat ataupun dengan wasilah kita mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.